ikn ini baru saja ditetapkan dinominasinya oleh namun baru kita mulai pembangunannya pada tahun 2022 karena pandemi. Selanjutnya semuanya sudah 100% kecuali masjid, basilika, dan kantor staf kepresidenan Bapak Wapres yang rencananya akan kami selesaikan pada akhir tahun ini, Desember 2024 ini semua akan sudah 100%. Sekarang kalau kita berada di KIPP 1A, pusat pemerintahan. Tadi di akhir video disampaikan bahwa kami sekarang masuk pada tahap kedua untuk membangun pusat legislatif dan yudikatif. Untuk itu lanjut keberlanjutan dari pembangunan IKN ini, alhamdulillah sudah diterbitkan Perpres 79 tahun 2025 yang di dalamnya adalah memerintahkan untuk IKN pertama pada tahun 2028 itu Nusantara menjadi ibu kota politik. Frasa politik sudah diperdebatkan secara publik, tapi kalau saya menurut statement Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak Kepala Kantor Sekretariat Presiden menyampaikan bahwa yaitu ibu kota negara. Ibu kota politik adalah ibu kota negara karena sudah ada trias politika, yudikatif, legislatif. Itulah kami sekarang ditugasi mulai 2025 ini alhamdulillah akan kita mulai pembangunan yudikatif dan legislatif yang sekarang ini kami laporkan. Jadi dua hal dalam Perpres 79. Pertama, penetapan ibu kota, yang kedua pemindahan ASN. Nah, untuk pemindahan atau menetapkan ibu kota itu diperlukan pembangunan fisik dan non fisik. Lanjut, 3 pilar pembangunan ini kami sedikit menyampaikan. Pembangunan IKN ada 3 pilar. Pertama, Nusantara sebagai forest city, Nusantara sebagai spoon city atau water resilient city, dan Nusantara sebagai smart city. Sebagai forest city, kita hanya membangun 30% dari kawasan yang boleh dilakukan pembangunan. Sisanya 70% harus tetap menjadi ruang terbuka hijau dihutankan kembali. Konsepnya adalah rewilding, jadi meliarkan kembali. Karena KIPP ini Nusantara ini sebagian besar yang sekarang ini adalah HTI single atau monoculture, jadi kami liarkan menjadi hujan kalau itu katulistiwa dengan menanam pohon. Kota menjadi kota hutan, kami selalu melakukan penanaman. Otoritas atau ASN yang ada di IKN ini setiap 2 minggu kami menanam pohon minimal 1000 pohon setiap 2 minggu. Setiap ada pelantikan pejabat menanam, setiap ada yang ulang tahun 1 bulan menanam. Ini menjadi lifestyle kami, dan bahkan pada tahun-tahun berapatan kami encourage untuk menanam, dan nanti DPD juga kami siapkan untuk penanaman di titik 0 untuk para pejabat negara untuk menanam pohon. Sehingga pemain sekalian kesini ke IKN meninggalkan jejak hijau di IKN. Kemudian yang kota Spoon City, IKN ini, Nusantara ini batuannya kebanyakan lempung, jadi tidak ada aquifernya, tidak ada air tanah, semua sumber airnya dari air permukaan. Kami membangun selain bendungan Sepaku Semoy untuk sumber air, kami juga membangun embung-embung
Jadi bonds untuk menahan riparian menahan runoff. Ya, kami saat ini punya 30 kampung sampai dengan 2024 sebagai hasil tahap pertama. Nah, Pak kedua ini kami bangun 24 kampung lagi. Jadi semua dan makin banyak akan makin baik. Sehingga kami konsepnya adalah pembangunan IKN ini adalah kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi kami sangat-sangat memperhatikan lingkungan. Menanam pohon, menanam pohon untuk bikin jalan, untuk membuat bangunan pun dihitung berapa yang kita dapat. Untuk kota cerdas, kami memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi informasi dan komunikasi dalam mengoperasikan apartemen atau rumah susun dan menghasilkan infrastruktur yang kota cerdas. Akhirnya pun kita operasikan secara digital. Kemudian Bapak sekalian, wilayah IKN ini yang wilayah IKN ini baru saja ditetapkan didesignasinya oleh Kabupaten PPU, Kabupaten Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan atau IKN sudah ditetapkan delineasinya terdiri dari 252.000 hektar daerah dan kalau ditambah dengan lautan menjadi 322.000 hektar. Ini dibagi menjadi 9 wilayah pengembangan. Kami sekarang sedang fokus dalam kawasan inti pemerintah 6.600 hektar, itu di kawasan 1 ini. Ini ada 1A, yang kita sekarang ada di 1A, kemudian ada 1B dan 1C. Semua akan terdiri dari pusat kesehatan, energi baru, pusat hiburan, pendidikan, dan sebagainya. Pendidikan sebagian sudah kita bangun, yaitu di 5 ini ada Universitas Sunda dan SMA Taruna Nusantara yang nanti tahun depan bulan Maret sudah akan beroperasi. Ini yang kami sampaikan tadi, penegasan batas wilayah sudah ditetapkan bersama kami semua dengan jumlah 7 kecamatan, 54 desa, kelurahan dengan total penduduk. Ini yang baru saja kami sensus, bukan di survei tapi di sensus penuh, 147.000 jiwa yang berada di delineasi otorita IKN, 7 kecamatan, 54 desa, 2 kabupaten dari Kota Kartanegara dan sebagian dari PPU. Bapak sekalian, tahapan pembangunan IKN itu adalah dibagi di 5. Tadi yang video tadi adalah di tahapan pertama. Yang sekarang kita masuk pada tahapan kedua 2025-2029, terutama untuk mengonekkan antara 1A, 1B, 1C dan menyelesaikan percepatannya dari Bapak Presiden dalam Kepres 79 tadi, pembangunan yudikatif, pembangunan legislatif, ekosistemnya, tidak hanya kantornya dan juga huniannya, kawasannya. Kami sekarang sudah mulai nanti mungkin ada tinjauan ke kawasan legislatif. Sedangkan untuk KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau PPP, Public Private Partnership, itu ada 17 tahun pemrakarsa, yang kedua sudah dengan total investasi 158,7 triliun. Jadi kalau APBN modalnya 48, kita bisa menarik 158,7 triliun. Ini yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan 5,63. Kami sedang menyusun 9 pemrakarsa itu untuk hunian dengan total 58,68. Sekarang sedang susun FS-nya semua, mudah-mudahan akhir tahun ini semua sudah selesai. Tadi dari Malaysia, dari Korea, dari IJM dan Cina, dari Malaysia, Maxim. Kemudian 6 tahun pemrakarsa untuk jalan dan cuti. Jadi pembangunan jalan juga tidak hanya dilakukan oleh APBN murni, tapi bisa dikerjakan dengan KPBU. Ada 6 calon pemrakarsa dengan total dengan investasinya 94,5
42 triliun ini sedang kita bahas, dibantu oleh SMI dan Kementerian Keuangan. Lanjut. Yang untuk swasta murni, ini direct investment dari swasta, itu untuk pendidikan dan kesehatan, hunian residensial yang dijual untuk umum nantinya, sektor komersial, perbankan dan pergudangan. Ini totalnya ada 66 triliun. Ini semua beberapa sudah beroperasi. Yang perbankan untuk sektor financial center ini, mereka sudah berpikir, tapi waktu itu menunggu jalannya sudah kita bangun pada tahun ini dan selesai Desember ini. Kalau nanti ada kesempatan kita bisa melakukan pemeriksaan ke sana. Ini sudah saya menunjukkan pada badan pengelola BUMN, Pak Doni Oskarya, untuk bisa mendorong ini segera membangun, karena dulu rencananya semester 1 2026 sudah akan bisa beroperasi. Lanjut. Bapak sekalian, ini tadi yang fisik. Yang ke depan, karena kita tahun 2028 sudah akan menjadi ibu kota Nusantara, berarti otorita nanti akan bermetamorfose menjadi pemerintah daerah khusus. Jadi otoritanya yang menyiapkan nanti 2028 mungkin rencananya menjadi Pemdasus. Untuk itu saya sudah minta pada Pak Jimli Asidiki dengan Jimli School of Law and Government-nya mendampingi kami untuk menyusun, menyiapkan aspek regulasi dan teknisnya. Karena saya sampaikan pada beliau bahwa kajian untuk Pemdasus sudah banyak dilakukan oleh universitas, Gajah Mada, UNESA, banyak, tapi jadinya mahal. Saya nggak bisa pakai itu untuk menerapkan apa yang bisa lakukan. Jadi saya minta Pak Jimli Asidiki dan ada FGD lagi dengan kajian itu, Bapak perintahkan pada saya apa yang saya lakukan supaya 2028 benar-benar kita sudah siap dengan Pemdasusnya. Nah, selain itu kan saya tanya pada Pak Jimli waktu beliau kesini, apa artinya Perpres 79, karena itu akan menjadi pegangan kami. Beliau menyampaikan dengan penandatanganan dengan Presiden menandatangani Perpres itu, menurut beliau berarti beliau sudah mengikatkan diri secara konstitusi dan secara politik, menetapkan kelanjutan dan penyelesaian IKN dan 2028 akan jadi ibu kota. Nah, itu menjadi saya, wah, kalau gitu saya lebih pede berada di sini. Lanjut. Tadi yang sampaikan sebagai kota Presidi, jadi hanya sekitar 30-35% saja nanti yang bisa dibangun, yang lainnya tetap menjadi kawasan lindung. Lanjut. Dan kemudian juga kami mempunyai 3 satgas: Satgas Tambang Ilegal, Satgas Ilegal Lingkungan Hidup, dan Satgas Ilegal seluruh sektor, bekerja sama dengan seluruh stakeholder kami dari TNI, Kejaksaan, Kemenhub, DPLA, SDM, dan Perkaltim membentuk Satgas ini. Hasilnya sudah banyak sekali, nanti ada hasilnya. Jadi ternyata kita punya kebutuhan tambang 19.000 hektar dan yang tanpa izin ada 4.200 hektar. Ini yang sekarang kita kerjakan untuk kita tutup dan kita stop. Lanjut. Ada beberapa yang hasil dari Satgas tadi, 351 kontainer batu bara sudah disita, dan disitanya tidak di sini tapi di Surabaya 248 dan 103 proses di Balikpapan. 9 unit alat berat di freeze, 11 cradle, dan ditetapkan 5 tersangka sebagai tersangka illegal logging. Lanjut. Ternyata Pak, yang namanya illegal logging tidak hanya batu bara tapi juga pasir ilegal. Ini yang kami juga kerjakan untuk tadi sangat-sangat merusak lingkungan kita. Lanjut.
Saya kira ini kami dengan tadi saya menyampaikan, melaporkan kita menanam sampai dari Agustus kemarin kita tanam 3,9 juta pohon pada area 5.000 hektar. Jadi kalau nanti menanam itu akan menambah jumlah tanaman yang kita tanam. Di mana saja kita tanam. Jadi ada Ray nanam 1.000 pohon, ada Hari dan Vincent Klub menanam pohon, ada Katin menanam pohon, ada pemilihan putri pariwisata menanam pohon. Jadi semua kita ada menanam pohon. Ada kebaktian atau misa gereja kita menanam pohon. Maksudnya kalau ada crowd lebih dari 100 orang menanam pohon. Jadi semua kita ajar untuk menanam pohon. Jadi ini selain itu Bapak sekalian, karena kita juga akan membangun ibu kota, kita juga mau memberdayakan para petani dan juga pangan di sekitar UIKN. Jadi ibu-ibu dan wanita UIKN beserta deputi lingkungan hidup memberdayakan kuliner-kuliner di sekitar IKN ini untuk bisa mensuplai apa yang kami butuhkan. Lanjut. Ini juga sama saja untuk pendampingan untuk para petani di sekitar IKN. Lanjut. Bapak sekalian, kami juga melatih mereka dengan digital marketing dan semuanya bersama dengan ITB juga kami melakukan peningkatan terutama guru-guru dan murid-murid. Ternyata saya waktu itu kumpulkan 1.000 murid dari SMK, SMA yang dilatih di ITB, itu bahasanya saya sudah gak ngerti. Itu udah saya kaget, saya luar biasa betul. Di sekitar IKN ini, anak-anak muda kita itu bahasanya berbahasa digital. Saya jadi nggak ngerti. Saya nggak ngerti yang dari ITB. Jadi saya kira kita tidak boleh underestimate untuk kawasan IKN ini untuk anak-anak muda ya. Lanjut. Ini kami ingin laporkan capaian apa yang tahun kedua permulaan. Jadi sekarang kami ingin kami dengan mulainya menghubungkan antara 1A, 1B, 1C, terutama untuk para investor yang sudah melakukan groundbreaking, sehingga mereka bisa segera melakukan pembangunan. Ada 12 km jalan, itu lebarnya 45 sampai 54 meter. Progresnya sudah 83,3%. Desember ini harus selesai. Lanjut. Ini tadi untuk progres jalan yang sudah kita bangun di sekitar di KIPP 1 ini. Lanjut. Ini yang pasar Sepaku, tadinya seperti ini. Saya kira ini kalau menjadi pasar di sekitar kota akan kurang baik. Kami akan bangun seperti ini. Ini kita desainnya kita lakukan setelah rembuk masyarakat 6 kali. Lalu mereka mau renovasi, sekarang sudah berprogres 46,4%. Ini sangat bagus Pak, prosesnya, karena bikin trotoar aja ternyata nggak gampang. Jadi kita harus sabar, kita bikin dulu mock-up-nya beberapa meter, setelah mereka tahu baru mereka oke, setuju. Nah sekarang kita lagi mau bikin. Jadi mudah-mudahan ini menjadi yang tadinya hanya sekitar 50 kios baru di tanah negara misalnya. Tapi sekarang kan menjadi sekitar 250 kios akan menjadi pusat pasar di IKN. Lanjut. Nah ini apa? Kita mau mulai untuk kompleks perkantoran legislatif dari MPR, DPR, dan DPD. Itu bisa sidang paripurnanya masing-masing jadi DPD, DPR, MPR ini mempunyai ruang sidang sendiri, namanya ruang sidang paripurnanya.
total luasnya ada 42 hektar. Ini akan kita bangun semuanya, tidak hanya kantornya tapi juga hunianya untuk pimpinan kita bisa landing, untuk anggota dan bisa apartemen dengan luas 400 meter persegi. Jadi bisa menerima konstituen. Lanjut. Dan gedung legislatifnya kita akan bangunkan gedung legislatif DPD. Lanjut. Gedung sidang paripurnanya MPR tadi. Lanjut. Gedung DPR-nya. Lanjut. Gedung MPR-nya, jadi ada DPD, DPR, MPR. Yudikatif juga kita akan bangun, jadi gedung MA, konstitusi dan komisi yudisial. Masjidnya kita bangun, sekali lagi tidak hanya kantor-kantornya, tapi juga kawasannya dan dunianya. Lalu untuk yudikatif ada 15 hektar. Semua desainnya sudah disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo. Lanjut. Ini teritorial dari gedung Mahkamah Agung. Lanjut. Semuanya adalah hasil sayembara. Bulan kami lanjut. Terus lanjut aja. Dan seterusnya.